Pemirsa, polemik kembali lagi, kita masih membahas mengenai politik gemar mencemar. Sidang skors dicabut. Silakan. Gemar mencemar, juga tadi kata Bang Eriko, gemar lapor melapor. Nanti kita tanya Bang Martinus, seberapa banyak yang lapor melapor dalam kaitan rame-rame pilkada ini. Tapi saya ke Bung Roy dulu. Bung Roy, apakah Bapak Presiden ke-6, Pak SBY itu meminta perhatian dari istana kemarin itu hanya murni karena ada pribadi yang tersinggung, atau dia juga ingin memanfaatkan ini untuk politik? Oh, sama sekali enggak ya. Tidak ada yang memanfaatkan mengambil keuntungan sama sekali. Beliau sekarang adalah warga masyarakat biasa seperti kita. Sebelum ke kasus yang kalau itu benar penyadapan dan itu melanggar Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 tahun 99, melanggar pasal 31 dan 47 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Saya kebetulan berada di balik undang-undang itu dalam pembuatannya, jadi detail sekali. Ini sangat menyinggung karena apa? Seorang mantan presiden atau seorang presiden yang ke-6 saja, yang sehari-hari masih ada di lini pengawal saja bisa disadap. Ya, apalagi kita di ruangan ini, ya, ini maka kita benar-benar menjadi musuh dari katakanlah rezim yang berkuasa, enemy of the state ini dalam film seperti itu. Dan Pak SBY juga kemarin keberatannya adalah apa? Ada hal-hal yang sebenarnya tidak berhubungan dengan case yang ada di dalam persidangan, yang kebetulan berhubungan dengan Kiai Ma'ruf, ya, ditarik-tarik juga. Misalnya contohnya ini. Pasangan calon nomor 1. Jelas-jelas itu untuk mau menutupi, seperti saudara saksi menutupi riwayat hidup, pernah menjadi one team press. Pak Susi. Kenapa harus ada one team press? Ya kan itu sudah jauh panggang dari api sebenarnya. Jadi ini sebenarnya saya sangat yakin ya, teman-teman Pak Eriko pun jadi dagdikduk gitu loh gitu. Kenapa harus dikait-kaitkan gitu loh gitu. Kalau misalnya itu terjadi. Jadi artinya nggak perlulah mengaitkan itu. Intinya cuma satu, ya. Saya setuju untuk mari kita jaga kondisivitas. Tapi permintaan Pak SBY sederhana. Kalau memang ini ada intercepting, ya, ada penyadapan dan itu sesuai dengan Undang-Undang ITE. Deliknya adalah bukan delik aduan. Jadi negara harus datang untuk menyelidiki. Kasus WhatsApp fake aja diselidiki, ya, apalagi ini, ya, gitu. Jadi artinya ini yang memerlukan kegentingan maksa untuk diselidiki dan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan kalau itu misalnya bukan, ya saya harus bilang, kalau itu ternyata tadi tidak bisa dibuka di persidangan buktinya apa, penyebutan 10, 16, kemudian ada bukti itu harus ada pertanggungjawabannya. Ya, saya nggak tahu secara hukum apakah itu nanti langsung bisa ngena ke Pak Basuki, tapi menurut saya sayang lah. Jadi apalagi kalau tadi dihubungkan dengan elektabilitas. Nggak ada ini hubungannya dengan elektabilitas ya sebenarnya. Jadi kalau memang mau naik ya biarkan itu naik dengan terukur, dengan dengan tertata, bukan elektabilitas gara-gara ada kasus ini. Sebenarnya kita juga menyayangkan, setuju saya kalau misalnya Pak Ose ini juga cerita di media sosial sekarang malah perbincangannya menjadi tidak positif lebih lagi. Tapi gimana nggak diperbincangkan? Misalnya semalam ada tokoh-tokoh pejabat publik, ya, ada Menko Maritim, ada Pak Pak Pangdam itu datang ke rumah Pak Maruf Amin. Ya kan jadi berita di pagi harinya. Ada apa lagi gitu kan? Jadi artinya karena ada satu kasus bisa ditarik kasus yang lain. Tapi sekali lagi saya berani memastikan, mari itu kita buka saja, ya. Dan Pak SBY berada di garis terdepan untuk membela rakyat supaya rakyat tidak kemudian mudah disadap-sadap, ya, dengan adanya memang itu perangkat. Setuju Pak Wawan tadi menyampaikan perangkat ini pun bisa dijual, yang KW, yang bikinan KW-KW juga banyak. Tapi itu tidak boleh. Bahkan orang yang memiliki keahlian pun, menggunakan pun, dia di samping harus certify, dia harus mendapatkan izin kan. Kalau tidak izin 10 bahkan 15 tahun. Baik, itu tadi Anda menyebutkan sebelum Anda pergi, mungkin Pak Martinus bisa menjawab apakah harus mengadu atau polisi bisa maju duluan untuk menyelidiki ini? Ya, saya kira dengan delik yang bukan delik aduan bisa ya. Tapi sekali lagi kita memang melakukan pencermatan dan mempelajari informasi itu. Kita belum sampai kepada langkah-langkah lain ya, karena kita memonitor semua dulu. Apa yang muncul dan menjadi pembicaraan-pembicaraan, tentu kita akan kumpulkan informasi itu dulu. Baik, kita hormat ya Pak, terakhir saya. Kita hormat kepada Pak Tito Karnavian dan jajarannya, kepada Pak Budi Gunawan dan jajarannya,
kepada itu Bin ya, Kabin, kita hormat juga kepada Presiden Jokowi yang tadi siang menyampaikan tidak ada perintah. Ya. Kita hormat kepada Pak Seskap, ya, Mas Pram. Nah itu semua juga penghormatan kita akan sangat terbukti kalau itu dibuka dan kemudian memang secara hukum dan sahih, secara teknis itu tidak terbukti. Ketika semua pihak istana menyatakan tidak terlibat, tapi Anda menyebut tadi ini seperti enemy of the state. Apakah negara ikut membantu salah satu paslon? Makanya tolong buktikan negara tidak terlibat dan tolong lawyers buktikan bukti dia apa. Ya, bukan sekedar bukti yang hanya muncul di persidangan, setelah itu udahlah lewat-lewat aja. Nggak bisa dong. Bangsa ini tidak bisa hanya menjadi bangsa yang memperbincangkan hoax macam itu. Ya. Baik, terima kasih Bung Roy. Terima kasih. Sebelum sesi ini kita tutup, Bang Kapitra, Pak Kapitra, mau menambahkan apa lagi? Saya mau izin dulu. Ya. Iya, kita tentu harus jujur ya. Common sense masyarakat itu tahu dan penuh kesadaran bahwa kegaduhan ini dibuat sengaja atau tidak sengaja oleh mulut yang tidak bisa dikontrol. Dan dari mulut itu melahirkan arogansi. Karena apa? Karena ada kekuasaan. Artinya di backup oleh kekuasaan lain. Ada kekuasaan sehingga bisa mendeklarasi diri bahwa saya bisa menjadi apa saja di republik ini. Itu pernyataan tadi. Menjadi apa saja di republik ini. Ini bahasa yang jarang kita dengar dalam budaya bangsa Indonesia ini. Saya bisa mengatakan takutnya ini merupakan suatu tanda. Kata orang Jerman itu begini, Hohnmuss kommen vor den Fall. Kesombongan datang mendahului kejatuhan. Jadi tolong Bung Eriko, kini ini bangsa yang majemuk. Dengan bangsa yang begitu banyak, dengan cara berpikir juga yang banyak. Kita selama ini sangat standar Pak. Mohon maaf, kita baru ribut ini, kondisi seperti ini yang terus menerus baru berapa tahun ini. Ya baru berapa tahun ini. Sehingga kita berada dalam kegambangan sebagai bangsa. Dan satu sama lain diantara kita saling curiga-mencurigai. Retaknya kekeluargaan berbangsa karena apa? Karena satu orang ini. Kenapa satu orang ini? Karena dia tidak bisa jaga mulutnya. Saya tidak katakan dia tidak punya prestasi. Tapi mulut ini menimbulkan multitafsir. Dan interpretasi yang begitu banyak. Sehingga ada juga mulut ini yang menyakiti. Kita katakanlah Pak Kiai Ma'ruf itu, saya tahu persis. Pak Kiai Ma'ruf itu tidak ngerti dan tidak tahu kalau dia jadi saksi. 2 hari sebelum sidang saya datang, saya diundang. Saya datang ke situ, lalu ada surat panggil jasa Pak Kiai jadi saksi. Loh kok saya? Loh Pak Kiai kan kemarin di BAP, enggak, itu klarifikasi saja. Baik. Dan itu ada proses dari bawah. Lalu kena dipanggil jaksa, Pak Kiai muncul. Harusnya perlakuan terhadap tokoh, terhadap manusia yang menjadi saksi, juga diikat oleh aturan. Ada batas-batas kesopanan Jelas, dan etika. bukan hanya sopan, ada ikat aturan. Baik. Undang-undang pelindungan saksi mengatakan saksi tidak boleh dituntut malahan, perdata maupun pidana. Ya, kecuali hakim memerintahkan jaksa untuk memprosesnya. Ya. Jadi ini yang berkembang terus setiap minggu. Makanya ini menjadi pembicaraan. Yang lucunya kita katakan tidak berbuat apa-apa. Orang yang mengaku salah berarti berbuat kesalahan. Baik, Ini dia. Ya. Orang mengaku salah berarti membuat kesalahan. Pulau Seribu orang mengaku salah. Berarti ada kesalahan, ada something wrong di sini. Ya. Kemarin kita baru lihat. Minta maaf. Saya minta maaf. Artinya? Berarti apa? Saya ini keliru Pak. Harusnya Pak Ahok itu malam-malam jangan diwakili oleh Pak Luhut. Pak Ahok datang aja ke rumah Pak Ma'ruf. Maaf Kiai, saya lost control. Sehingga saya lupa kalau Pak Kiai itu mewakili 2 juta umat Islam. 200 juta. 200 juta umat Islam. Saya plesetin sedikit 2 juta. Karena nggak ada yang berani orang kalau diwakili oleh 200 juta. Kalau 2 juta masih berani karena kalah suaranya oleh PDI. Iya, gitu. Baiklah. Baiklah pemirsa, polemik masih akan kembali, tetaplah di Polemik.